Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini di Majlis Ta'lim Anwarul Mustafa pimpinan Al-Habib Zakaria Bahashir menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita doakan guru-guru kita semua yang ada di sini, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah tambahkan ilmunya, Allah berkahi setiap langkah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ahibbahil kiram, di malam hari ini sebetulnya saya ingin bersilaturahim dengan Habib Zakaria. Sudah lama nggak bertemu, tahu-tahu beliau sudah menjadi DPD RI. Insya Allah menjadi tahun depan jadi Menteri Agama. Amin ya rabbal alamin. Setuju tidak? Setuju. Amin ya rabbal alamin. Kepada tuan-tuan guru, Al-Fakir mohon izin ini kalau ada super tembak, ini ada ustadz tembak. Datang langsung disuruh tausiah. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah saya di sini dalam rangka pertama silaturahim, yang kedua ada hal-hal yang memang harus kita ketahui sebagai umat Islam yang ada dimanapun terkait perjuangan-perjuangan yang saat ini sedang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia ini. Sebelumnya saya ingin sampaikan ayat suci Al-Quranul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah engkau sekalian. Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan sabar dalam meninggalkan segala macam larangan-larangan Allah. Allah perintahkan kita sholat, sabar. Allah perintahkan kita puasa Ramadan, sabar. Allah perintahkan kita bayar zakat, sabar. Allah perintahkan kita tegakkan keadilan, sabar. Dan kita dilarang daripada segala macam bentuk kemaksiatan, sabar dari segala hal itu ibarat Allah. Sabar tidak berjudi, sabar tidak berzina, sabar tidak menenggak minuman keras, sabar dari segala macam mukhalafat, sayyiat, dhalalat. Karena itu merupakan komitmen kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala macam larangan-larangan Allah. Kemudian kata Allah, bukan hanya sabar wasabiru, perkuatkanlah kesabaran kalian. Karena ketika engkau melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, pasti ada tantangan dan resiko yang kita hadapi ibarat Allah. Kita rajin sholat, terkadang ada orang mencemooh kita, sok alim lu. Betul tidak? Betul. Gua tahu lu dulunya tukang ngapa lu, sekarang lu sok alim lu. Sabar ibarat Allah. Sabar dari intimidasi, sabar dari teror. Ketika umat Islam bergerak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, difitnah radikal, difitnah teroris, difitnah anarkis, sabar ibarat Allah. Perkuatkan kesabaran kalian di dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar menghadapi resiko perjuangan, diancam, diteror, dianiaya, dipenjara, bahkan dibunuh. Itu merupakan menjadi sunnatullah perjuangan ketika kita menegakkan kalimat Allah di bumi pertiwi ini ibarat Allah. Nah, oleh karena itu ini merupakan dasar kita. Kalau Nabi saja kekasih Allah mendapatkan rintangan, cobaan, ujian begitu berat, bagaimana kita yang bukan Nabi?
Nabi dilempari batu di Taif ketika berdakwah, sampai kaki beliau sakit, pedih, luka. Bahkan ketika perang Uhud, gigi Nabi patah, pipi Nabi berdarah. Itu merupakan resiko perjuangan ketika kita menyampaikan yang hak itu hak, batil itu batil. Maka setelah sabar warabitu, ayo sama-sama kuatkanlah persatuan kita. Lan Islam illa bil quwwah. Islam tidak akan tegak kecuali ditopang dengan kekuatan. Kalau Islam mau tegak, kuncinya kita harus kuat. Kuat akidahnya, kuat politiknya, kuat ekonominya, kuat segala hal. La quwwata illa bil jamaah. Kekuatan tidak lahir kecuali kitanya berjamaah, bersatu. Karena dengan persatuan akan melahirkan kekuatan. Lal jama'ata illa bisilaturrahim. Dan tidak akan lahir gerakan berjamaah, gerakan kebersamaan, kecuali dimulai dengan tali silaturahim di antara kita, ibadah Allah. Nah, oleh karena itu mari sama-sama ikat ukhuwah Islamiyah di antara kita, jalin silaturahim di antara kita, akan melahirkan kebersamaan. Kalau kita bersama akan melahirkan kekuatan. Kalau kita kuat, maka insya Allah Islam akan tegak kepada Allah. Siap bersatu, siap bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan saat ini kita hidup di akhir zaman. Zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan godaan akidah. Saking dahsyatnya tantangan akidah di akhir zaman, sampai Nabi memberikan perumpamaan dalam satu hadisnya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal shalihah fitanan ka qita'i lailil mudlim. Tantangan iman di akhir zaman bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Malam gelap, tidak ada cahaya. Saking gelapnya tantangan iman di akhir zaman, banyak orang yang terjerumus, tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Itu saking dahsyatnya tantangan iman di akhir zaman, ibadah Allah. Oleh karena itu, kalau kita menyadari kita hidup di akhir zaman, pegang dua hal. Yang pertama, ittiba'u warasatin nabi. Ikutilah pewaris para nabi. Siapa mereka? Humul ulama. Mereka adalah para alim ulama, ibadah Allah. Nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kedudukan, tidak mewariskan jabatan. Tapi Nabi innama warathul ilma. Tapi Nabi mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, faqad akhadha bihadz wafir, maka dia telah mengambil bagian warisan yang banyak dari Nabi Muhammad SAW. Maka hakikatkan para alim ulama, mereka adalah pewaris para nabi yang melanjutkan tonggak perjuangan Rasulullah SAW. Siap ikuti ulama? Siap. Siap berjuang di bawah komando ulama? Siap. Tapi hati-hati, ulama di akhir zaman ada dua. Ada ulama lurus, ada ulama fulus. Ada lurus, ada fulus. Ente tahu fulus kan? Tahu fulus, orang Banjar nih. Apa fulus? Duit. Bil fulus urusan jadi mulus. Bil fulus kulit hitam jadi mulus. Tanpa fulus ente mampus. Di akhir zaman ini banyak ulama fulus. Siapa mereka? Yaitu ulama yang menjual akidah demi secuil dunia, menjual iman demi secuil jabatan iman Allah. Akhirnya yang hak dibuat batil, batil dibuat hak, yang halal dibuat haram, yang haram dibuat halal ibadah Allah. Maka ulama seperti ini disebutnya ulama tawadu. Ulama tahu warna duit. Ulama tahu warna, dalilnya imanuhum fi amwafihim wa dubitihim.
Maka yang harus kita ikuti adalah ulama lurus. Siapa ulama yang lurus? Ulama yang menegakkan kalimat Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yaitu ulama yang takut kepada Allah, yang melaksanakan hukum Allah, yang menegakkan syariat Allah, yang hanya takut tunduk kepada Allah, mengatakan hak itu hak, batil itu batil. Maka ulama seperti ini adalah ulama pewaris para nabi yang harus kita hormati, harus kita jaga, harus kita bela sampai pada sekarang penghabisan kita, ibadah Allah. Siap bela ulama yang lurus? Siap. Siap bela ulama yang istiqomah? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, saat ini ibadah Allah di Indonesia, alhamdulillah banyak ulama-ulama lurus. Salah satunya adalah ulama yang saat ini sedang dizolimi, yaitu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Masya Allah, beliau ketara betul dizoliminya, saudara. Beliau bukan penjahat, bukan koruptor, bukan bandar narkoba, tidak menyengsarakan rakyat, tapi beliau diperlakukan bak teroris besar, melebihi daripada koruptor, melebihi bandar narkoba dan bandar judi, saudara. Beliau dimenjebloskan ke penjara karena perkara sepele, prokes, pelanggaran protokol kesehatan. Ini antum melanggar semua nih, berkerumun. Masya Allah, gara-gara kerumunan, saudara, dicari-cari kesalahannya, dicari-cari pasalnya, dicari-cari dakwaannya. Tujuannya bukan itu, tujuannya untuk membungkam dakwah Sidir, membungkam dakwah beliau. Karena suara yang hak itu yang disampaikan oleh beliau sampai kepada telinga-telinga umat Islam, itu yang dikhawatirkan mereka. Kalau Sidin menggerakkan umat Islam, maka dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan bisnis dan politik mereka, iman Allah. Maka beliau harus dibungkam, dijebloskan ke penjara. Nggak sampai di situ, bukan hanya di penjara. Setelah beliau di penjara, yang kedua, laskarnya dibunuh. 6 orang pengawal santrinya dibunuh tanpa salah, saudara. Apa salahnya mereka? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal abadi selamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa addalahu adaban alima, Allah akan berikan kepada dia tempat yang pedih di neraka, saudara. Di dunia bisa sembunyi dari mata manusia, tapi nanti di hadapan Allah ada mahkamah ilahiyah, pengadilan Allah. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah dari perbuatan zalim, karena kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan nanti di hari kiamat. Nggak sampai di situ juga, bahkan organisasi ormasnya dibubarkan, ibadah Allah. Kita bangga, yang punya FPI bangga nggak? Bangga, saudara. FPI itu nggak ada yang dibayar laskarnya. Dia kerja, resikonya berat. Kalau kita berdakwah di majlis, di pondok pesantren, resikonya minim, saudara. Tapi ketika kita nahi munkar, berhadapan dengan mafia, dengan preman yang siap menghabisi nyawa kapan saja, saudara. Berat resikonya. Dibubarkan. Padahal FPI ini subhanallah, ketika ada bencana di mana-mana, FPI selalu mengedepankan aksi kemanusiaannya. Beliau, Imam Besar Habib Rizik, dari Sabang sampai Merauke menginstruksikan setiap ada bencana, buka posko kemanusiaan. Luar biasa. Tapi karena ada agenda kepentingan di belakang sana, maka sengaja
FPI mau ditarik-tarik sebagai organisasi teroris. Nah, ini sengaja. Padahal beliau itu adalah selalu mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habib Rizik itu adalah ulama sunni tulen. Tidak pernah ada mengaitkan dengan sesuatu hal yang berefek kepada aksi teroris. Ketika aksi 212 di Jakarta, alhamdulillah 8 juta orang lebih kumpul. Ada nggak tentara yang mati? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak polisi yang dimati? Nggak ada. Jangankan manusia, rumput pun dijaga di mana Allah. Karena beliau itu bukan haus kekuasaan, bukan haus jabatan, tapi ingin menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, tegakkan hukum, tangkap, penjarakan siapapun yang melanggar hukum di mana Allah. Itu saja. Maka beliau tidak pernah ingin merubah negara secara inkonstitusional. Beliau selalu mengajarkan jihad konstitusi. Rebut kekuasaan diisi oleh orang-orang Islam yang benar, saudara. Makanya beliau beri kesempatan pada seluruh aktivis FPI dimanapun, termasuk guru-guru kita, ya banyak saat ini, termasuk Habib kita, Habib Zakaria, itu berjuang di parlemen, berjuang di DPR untuk berebut kekuasaan. Sebab kalau umat Islamnya buta politik, tidak paham politik, nanti orang-orang liberal, orang-orang ateis, orang-orang yang anti-Islam akan duduk di DPR. Dan mereka akan membuat kebijakan undang-undang yang anti-Islam. Siapa yang rugi? Yang merugi adalah umat Islam. Maka umat Islam harus paham politik, kuasai perpolitikan. Ada kesempatan jadi RT, rebut RT sama kita. Betul tidak? Ada kesempatan nih jadi lurah, jadi lurah. Ada kesempatan jadi bupati, jadi bupati. Ada kesempatan jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, sampai presiden. Harus di tangan umat Islam yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebab kalau kita melepaskan perpolitikan ini, maka perpolitikan bangsa kita, hukum kita akan dikuasai oleh mereka, dan kita akan menjadi korban hasil politik mereka di bawah. Siap rebut kekuasaan? Siap. Siap rebut perpolitikan? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita makanya harus mendukung orang-orang yang memang berjuang di ranah politik, yang menggunakan politik untuk kepentingan Islam, bukan menjadikan Islam untuk kepentingan politik, saudara. Jadi berpolitiklah untuk Islam, jangan menjadikan Islam untuk kepentingan politik. Paham tidak? Jelas tidak? Jadi ujungnya kita berjuang untuk Islam, bukan untuk kepentingan politik. Politik itu hanya sebagai kendaraan untuk memuliakan Islam. Insya Allah. Kemudian yang kedua, selain kita ikuti para alim ulama, yang kedua, hidup di akhir zaman, perbanyak istighfar. Ad-dunub fi hadha zaman kal madaril ghazir. Dosa yang dikerjakan umat manusia di akhir zaman ini bagaikan hujan lebat. Bapak bisa bayangkan hujan lebat, meskipun pakai payung masih kecipratan air hujannya. Betul apa betul? Betul. Orang yang pakai payung itu, Pak, yang masih suka sholat, masih suka ngaji, masih cinta ulama, masih duduk hadir di majelis ilmu, itu pakai payung. Sebaiknya itu orang tetap masih kecipratan dosa. Apalagi orang yang nggak pakai payung, hujan gede nggak pakai payung, pasti basah kuyup. Udah nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah hadir di majelis ilmu, nggak pernah cinta ulama, hidupnya berkelimbang dengan dosa, pasti hidupnya akan jauh dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara yang ampuh adalah bil istighfar. Istighfar. Ada 4 penghapus dosa. Ada berapa? 4. 3 di dunia, 1 di neraka. Jangan sampai dosa kita disucikan oleh Allah di neraka, karena kita nggak akan kuat.
Ada kesempatan 3 di dunia untuk kita lakukan. Yang pertama, menghapus dosa adalah bitaubah, dengan taubat. Idza raja'al 'abdul 'asri ila Allah, ketika ada seorang hamba kembali kepada Allah wa sajada, dan dia sujud. Summa yaqul, kemudian dia berkata, ya Rabb, laqad adnabtu, ya Allah, aku telah berbuat dosa. Maka Allah menjawab, ya 'abdi laqad satartu, wahai hambaku, aku telah tutup dosamu itu. Baiknya Allah tuh, kita berbuat dosa, Allah tutup aib kita. Andaikan dosa itu berbentuk wujud, misalkan sekali dosa bisul, sekali dosa bisul nih di pipi nih, wah bisulan semua kita, betul tidak? Tapi Allah tutup aib kita, tutup dosa kita. Manusia nggak tahu. Andaikan tahu nih, manusia saya nih Allah wujudkan nih dosa sebagai wujud nih, wah takut orang melihat saya banyak dosa ibadah Allah, tapi Allah tutup aibnya. Ketika seorang hamba mengatakan, ya Rabb, laqad tubtu, ya Allah, aku telah taubat, maka Allah menjawab, ya 'abdi laqad qabiltu, wahai hambaku, aku telah terima taubatmu itu. Makanya la taqnatu min rahmatillah, jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Allah tidak akan memandang masa lalumu. Walaupun masa lalunya tukang judi, tukang zina, tukang rampok, tapi ketika taubat kepada Allah, at-taubah tahjubu ma qablaha, taubat menutup semua kesalahan sebelumnya. Makanya tidak boleh orang Islam mencap seseorang dengan masa lalunya, nggak boleh. Kita udah taubat, udah baik, udah hijrah, udah bener, dicemooh. Lu tahu, gua tahu dulu lu tuang apa lu, nggak boleh. Gak boleh mencap seseorang dengan masa lalunya. Lebih baik dulunya tukang maksiat, tapi sekarang rajin sholat, daripada dulunya rajin sholat, sekarang tukang maksiat. Lebih baik dulunya tukang judi, tapi sekarang rajin ngaji, daripada dulunya rajin ngaji, sekarang tukang judi ibadah Allah. Na'udzubillahi min. Siap bertobat kepada Allah, siap berbanyak istighfar. Yang pertama. Yang kedua, menghapus dosa itu adalah bil a'mal sholihah, dengan perbuatan amal sholih. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan jelek kalian dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek di mana Allah. Jadi kalau kita merasa dulunya banyak dosa, dulunya banyak maksiat, ganti saat ini perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh di mana Allah. Jadi dalam Islam nggak ada kepalang, ya. Oh, gua mah kepalang anjur, udah kepalang berlumuran dosa. Oh, gua mah udah kepalang nggak bener, nggak ada. Selama masih hidup, Allah masih bukakan pintu amal soleh untuk kita di mana. Kemudian yang ketiga, cara menghapus dosa adalah ketika Allah memberikan musibah, kita sabar. Musibah yang Allah berikan kepada kita, itulah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Makanya jangan banyak ngeluh ketika tidak dikasih sakit, dikasih musibah, dikasih ujian oleh Allah. Sabar atas ujian Allah, karena itulah Allah sayang kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta kepada seorang hambanya, Allah akan mengujinya kepada Allah. Kita sabar di dalam ujian yang Allah berikan kepada kita, karena Allah akan menghapus dosa-dosa kita lewat ujian tadi. Nah, itu tiga. Jangan sampai yang keempat, dosa kita dibersihkan oleh Allah di neraka. Allah masih berikan kita sisa waktu, umur panjang, bisa istighfar, bisa berbuat amal soleh, bisa sabar dalam musibah, tapi tidak dimanfaatkan waktu di dunia untuk berbuat tiga hal ini, maka Allah akan sucikan kita, bersihkan dosa kita di nerakanya Allah, yang kita tidak akan mampu ibadah Allah. Maka daripada kita disucikan oleh Allah, dilondri oleh Allah di neraka,
Lebih baik kita pertama perbanyak tobat. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi ujian. Itulah ibadah Allah. Mungkin sedikit apa yang sudah saya sampaikan. Maka hidup di akhir zaman, ikuti ulama yang lurus. Yang kedua, terus perbanyak istighfar menuju kematian kita. Karena semua kita akan kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah lahirkan kita suci ke alam dunia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir dalam keadaan suci. Maka Allah ingin pula ketika kembali kepada Allah, kita dalam keadaan suci pula. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah zat yang maha suci, yang maha indah, yang maha bersih. Allah hanya menerima hamba-hamba yang suci pula di Allah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kenikmatan husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dan kita mampu di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terima kasih atas segala perhatian, dan mudah-mudahan silaturahim ini bisa terus berlanjut. Ya, saya bisa sering kunjungan ke Banjarmasin dan ke Banjar sini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah turunnya berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.